Biar saya yang membeli saja Nona atau saya temani. Tom menemani Lisa pergi ke minimarket, tentu takut jika terjadi apa-apa dengan majikan. Tom, lihat di sini ramai, tidak mungkin terjadi apa-apa. Jadi kamu sebaiknya selesaikan pekerjaanmu dulu. Jadi kalau saya selesai beli apa yang saya butuhkan, kamu pun sudah selesai. Begitu. Baik. Tom menyahut patuh. Lisa turun dari mobil. Melalui zebra cross, dia menyeberang bersama pengguna jalan lain. Tidak ada yang aneh di sana. Lisa berbelanja sembari menggendong baby Kai menyusuri rak di minimarket membeli minuman dan juga cemilan yang mungkin nanti dibutuhkan di jalan karena dia mudah sekali merasa lapar. Namun saat dia selesai melakukan pembayaran di kasir, seorang wanita separuh baya mengajaknya berbicara. "Nona Lisa," panggil wanita separuh baya dengan hormat. Lisa menoleh. Dia mengernyit sekilas mengingat siapa wanita yang ada di sampingnya itu, sepertinya mengenal, tapi siapa? "Saya adalah kepala pelayan di rumah Tuan Damian, pasti Anda mengingatnya bukan?" Ucap pelayan itu mengerti apa yang Lisa bingungkan. "Ah, Lie, aku mengingatnya. Anda sedang berbelanja di sana?" tanya Lisa. "Tidak Nona, saya mencari Anda atas perintah Tuan Damian." "Apa perintahnya?" tanyanya penasaran, walau sesungguhnya dia tetap waspada saat mendengar nama Damian diucapkan oleh wanita itu. "Tuan Damian sakit, dia ingin Nona buatkan sop iga seperti kemarin." Lisa nampak menimbang-nimbang permintaan wanita separuh baya itu. Rupanya sang pelayanan pun paham apa yang Lisa khawatirkan. "Tuan Damian memang benar sakit, Nona. Sudah berapa hari ini dia tidak mau makan, tubuhnya semakin lemah. Di usianya yang semakin senja itu, hanya satu yang dia inginkan, yaitu makan makanan Nona Lisa, karena menurutnya masakan Nona rasanya seperti masakan almarhum Nyonya Swan." Pelayan itu mencoba menjelaskan. Lisa pun teringat saat hari di mana dia memasakkan untuk Damian. Saat itu Damian tidak berkata apa-apa. Hanya saja dia benar mau makan dengan lahap sampai masakannya tidak tersisa sedikit pun. Tuan Damian berjanji jika selesai, Nona diperbolehkan pulang, imbuh sang pelayan. Lisa nampak bimbang, tapi bagaimanapun dia adalah kakeknya. Akhirnya dia membuat keputusan lalu mengangguk. "Tapi aku akan mengatakan pada pengawalku dulu aku pergi kemana." Pelayan pun mengangguk. "Jika Nona mau ragu, pengawal boleh ikut menemani, atau jika mobilnya masih rusak bisa menggunakan mobil kami," tawarnya. "Ya, nanti aku akan coba bicara dengan Tom. Apa kamu mau ikut?" tanya Lisa. "Iya, kalau bisa saya ikut menemani Nona supaya pengawal Nona bisa memastikan kalau hal ini tidak berbahaya." Lisa mengangguk. Dia pun menyelesaikan pembayaran dan keluar bersama kepala pelayan Damian itu. Saat sampai di mobil yang sedang Tom betulkan, pengawal itu seketika berdiri saat melihat wanita yang ada di belakang Lisa. Tentu ingatannya tidak bodoh, dia mengenal wanita itu. "Nona," panggilan itu seperti sebuah pertanyaan dan Lisa mengerti. "Tom, apa mobilnya sudah selesai?" tanya Lisa. "Sebentar lagi, Non. Tinggal mengencangkan bautnya saja." Lisa pun mengangguk. "Oke, aku tunggu, tapi setelah ini kita mampir dulu ke rumah kakek Damian." Tom melirik ke arah belakang lagi. "Tom, Tuan Damian hanya mengutus pelayannya untuk mengatakan padaku mengenai pesan dari kakek Damian." Tom pun mengangguk. Dia segera membenarkan mobilnya. Baru setelah itu sang pelayan dan Lisa masuk ke dalam mobil. Sesampainya di rumah Damian, seperti kemarin Tom nunggu di luar ruangan sedangkan Lisa beserta baby Kai masuk ke dalam. "Kakek,
Panggil Lisa. Seorang pria separuh baya yang beberapa hari lalu dia lihat gagah berdiri berbalut kemeja serta rambutnya disisir rapi kini sudah tidak nampak di sana. Kakek Damian yang dia lihat kini terlihat pucat. Bahkan dia duduk di atas kursi roda dengan pandangan sayu. Apakah itu cicitnya kakek? Lisa pun mendekat, dia duduk di sofa sebelah kursi roda yang sedang kakek Damian menduduki. Iya, Kay, ini namanya Kay Van Henderson, kita memanggilnya Baby Kay. Apa kakek mau menggendongnya? Lisa menawarkan. Damian pun mengangguk dengan senyuman lebar, matanya nampak berbinar berbeda dari pertama Lisa melihatnya tadi. Biar aku yang mengurus Baby Kay dan kamu memasakkan untukku. Tapi nanti kalau Baby Kay bergerak-gerak bagaimana? Aku masih bisa berdiri, Lisa. Kursi roda ini hanya membantuku jika aku berjalan terlalu jauh karena aku sekarang mudah sekali lelah dan jantungku tidak kuat jika terlalu lelah. Memangnya kakek sakit apa? Tanya Lisa. Sudah, tidak usah banyak bertanya, buatkan saja aku makanan terserah apa saja, aku sepertinya jatuh cinta dengan masakanmu. Sudah berapa hari aku tidak makan jadi sepertinya aku sudah sangat lapar, buatlah yang banyak. Lisa pun tersenyum tipis kemudian dia bergerak ke arah dapur membiarkan Baby Kay berada di pangkuan Damian. Bibirnya tersenyum saat mendengar ocehan Damian yang sedang bermain dengan Kay Van. Sungguh sosok kakek itu tidak bisa ditebak seperti apa hatinya, seperti apa keinginannya. Lisa pun kembali menjalankan tugasnya, dia membuka lemari pendingin mengambil bahan-bahan yang ingin dia masak lalu mulai berputar dengan bumbu-bumbu serta peralatan memasak di sana. Setelah semuanya selesai Lisa pun menghidangkan di meja makan tidak jauh dari dapur. Sudah selesai, Kek. Biar Baby Kay saya yang menggendong. Lisa pun mengambil alih Baby Kay dan membiarkan Damian beranjak untuk berpindah ke kursi makan. Setelah itu tidak ada yang Damian katakan, dia benar-benar seperti orang yang sudah lama tidak makan, ucapannya sepertinya benar, dia sudah berapa hari tidak mau makan. Lisa pun duduk dengan santai sembari menyusui Baby Kay hingga tanpa terasa Damian sudah selesai makan. Dia duduk di samping Lisa yang tengah menidurkan Baby Kay di pangkuannya. Lisa, panggil Damian. Lisa menoleh, ada apa, Kek? Apa kamu tidak takut saat ikut ke sini bersama pelayanku? Takut untuk apa, Kek? Karena rata-rata mereka pasti akan takut ketika aku meminta datang ke rumah. Sebenarnya aku juga takut, Kek, tapi mengingat ucapan pelayan itu, aku merasa kasihan dengan kakek, jawab Lisa jujur. Dahi Damian pun berkerut. Kasihan? Tanya kakek memastikan. Ya, sepertinya kakek kesepian, ujar Lisa dengan jujur dan polos. Damian pun terkekeh tipis, dia tidak menyangka cucunya segamblang itu mengatakan dia kesepian. Sebenarnya tujuan kakek sekarang adalah ingin kembali ke kampung halaman tempat di mana kakek memiliki rumah dan orang tua di sana. Meski orang tua kakek sudah tidak ada tentunya. Tapi kakak memiliki rumah di sana yang sudah lama tidak ditempati. Kakek mau pindah? Tanya Lisa. Damian pun mengangguk. Boleh tidak kakek memintamu satu permintaan lagi? Apa itu? Asal jangan memintaku berpisah dengan Kinan, aku tidak akan mau. Lisa memajukan bibirnya dan cemberut. Asal kamu tahu Lisa, kakek melakukan ini hanya untuk melihat bagaimana Kinan mempertahankan pernikahan kalian, karena kakek tahu dulu kamu sangat menderita hidup bersamanya. Menurut kakek, tidak semudah itu Kinan bisa mendapatkan kamu kembali. Hati kamu begitu tulus, hati kamu begitu bersih. Lalu kakek melihat dia begitu kotor dan menyeramkan saat itu. Walau kakek tidak sebersih dia, tapi setidaknya kakek tidak mau kamu mendapatkan pria yang tidak mencintaimu.
Pria yang hanya bisa melukaimu atau bahkan dia bisa saja menduakanmu. Kakek tidak mau itu terjadi. Damian mengungkap maksud hatinya. Dia pernah ada di posisi Kinan. Dan dia tidak mau nasib Lisa akan begitu tragis seperti istrinya dulu. Menjalani cinta sendiri. Kakek tidak salah bicara. Lisa cukup terkejut dengan apa yang Damian ungkapkan. Damian hanya tersenyum tidak menjawab apapun. Lalu bagaimana? Apa kamu mau dengar permintaan terakhir kakek? Apa itu, kek? Katakan dulu kalau sulit aku tidak mau. Tidak sulit, cukup bawa kakek pergi dari sini. Kakek ingin tinggal di rumah kakek sendiri. Di usia kakek yang mungkin tidak lama lagi atau bahkan tersisa beberapa hari lagi. Kakek ingin merasa damai. Jangan begitu. Kakek masih kuat bahkan mungkin sampai baby Kai besar kakek masih hidup bisa bercanda bersamanya. Damian pun terkekeh melihat Lisa yang selalu seperti itu. Bisakah kamu mengikuti permintaan kakek? Tanya Damian kembali. Nanti Lisa antar bersama Tom, ujar Lisa. Damian menggeleng. Jika seperti itu lebih baik kakek pergi sendiri saja. Kakek ingin menggunakan kendaraan umum. Ingin merasakan rasanya menjadi Damian yang dulu. Damian yang tidak memiliki apa-apa. Kakek rindu masa itu. Tatapan Damian nampak menerawang. Ada binar samar di sorot mata sayu itu. Bagaimana? Apa kamu setuju? Tapi jika kamu ragu dan takut pada kakek, sebaiknya sekarang kamu pulang bersama Tom. Damian kali ini tidak mendesak. Tidak memaksa seperti biasa. Lisa pun berpikir dia menimbang-nimbang karena pada kenyataannya dia belum bisa sepenuhnya percaya pada Damian, namun hatinya mengatakan kalau apa yang diucapkan Damian adalah tulus adanya. Gabriela mengendarai mobil sendiri keluar dari basement. Pikirannya begitu kalut. Sungguh hidupnya seperti berakhir saat ini juga. Kenapa ini semua terjadi padaku, Tuhan? Teriak Gabriela dengan air mata belum kunjung berhenti. Kakinya menginjak pedal gas semakin dalam membuat laju mobil semakin melesat di jalanan sore hari. Mobil Gabriela melewati jalanan sepi namun tidak disangka dari arah berlawanan ada mobil lain yang sedang melaju. Karena pikirannya sedang kalut dia pun tidak bisa mengendalikan mobilnya dan membanting setir ke kiri jalan. "Ah!" teriaknya. Hingga BRAKK. Mobil itu tidak dapat dikendalikan. Hingga akhirnya menabrak pohon di sisi kiri jalan. Pengendara mobil yang dari arah berlawanan tadi pun mengerem mendadak saat dia mengetahui mobil di depannya kecelakaan. Beruntung Gabriela masih tersadar, hanya saja kepalanya sempat terbentur. Nafasnya terengah-engah dengan kedua tangan mencengkeram setir begitu erat. Matanya membulat dan begitu syok. Saat seperti itu pintu mobilnya ada yang mengetuk. Gabriela menoleh perlahan namun belum mampu mengendalikan kesadarannya. Ketukan kedua pun kembali dia dengar. Baru setelahnya dengan tangan gemetar, Gabriela menekan tombol hingga orang di luar bisa membuka. "Nona, Anda baik-baik saja?" Jeff nampak panik melihat Gabriela. Wanita itu diam menatap kosong ke arah Jeff. Jeff pun membantu Gabriela untuk turun dari mobil. "Nona, kita periksakan diri Nona sekarang juga. Biar mobil nanti anak buah saya yang mengurusnya." Setelah kaki Gabriela mampu berpijak di atas rerumputan, dia pun langsung menyambar tubuh Jeff. Dia memeluk erat dan tangisannya kembali pecah. "Non, ayo kita jalan ke mobil." Jeff menggiring Gabriela yang masih saja memeluknya ke mobil yang terparkir di belakang mobil Gabriela.
Jeff adalah pengendara mobil yang lain arah tadi. Dia sedang terburu-buru untuk mencari Lisa sebelum Keenan kembali ke rumah. Tidak disangka, dia justru membuat Gabriela kecelakaan. Setelah memasangkan sabuk pengaman untuk Gabriela, Jeff memutar dan masuk ke pintu bagian kemudi. Dia sejenak melihat Gabriela, wanita itu masih saja menangis. "Kita ke rumah sakit, Non. Mungkin ada bagian yang sakit akibat kecelakaan." Jeff mengira Gabriela menangis karena kecelakaan. Kenapa dia ketahui wanita itu menangis karena masalah yang sedang dia hadapi? Jeff pun mulai melajukan mobilnya. "Jangan ke rumah sakit, Jeff," ucap Gabriela di sela isak tangisnya. "Tapi, Non, aku tidak kenapa-kenapa. Bawa aku ke tempat lain," pinta Gabriela. "Tempat lain?" Jeff berpikir keras tentang tempat lain yang Gabriela maksud. "Aku ingin tempat yang tenang. Jika di rumahmu tidak ada siapa-siapa, izinkan aku menenangkan diri di sana." Jeff sedikit gugup jika Gabriela harus ke rumahnya. Tapi melihat kondisi Gabriela membuat Jeff tidak tega. "Baik, Non." Setelah itu Jeff pun membawa Gabriela ke sana. Sesampainya di rumah Jeff, dia membantu Gabriela untuk turun, kemudian dia lebih dulu berjalan untuk membuka pintu. Sebuah rumah minimalis yang Jeff huni sendiri karena kenyataannya dia kini hidup sebatang kara. "Maaf, Non, jika rumah saya tidak nyaman." Jeff membukakan pintu lebar untuk Gabriela. Gabriela tidak peduli, dia melangkah lemah masuk ke dalam. Jeff pergi ke dapur untuk menyiapkan teh herbal hangat untuk Gabriela. Kemudian dia bawa ke ruang tamu. "Sepertinya Nona harus minum hangat supaya bisa lebih fresh." Gabriela tengah duduk di sofa pun tidak menjawab. Dia bersandar dengan posisi setengah merebah serta tangannya memijat kepalanya yang pusing. Belum lagi air matanya masih sesekali mengalir. Namun segera dia hapus dengan tangan. "Nona, maaf. Sebenarnya saya sedang terburu-buru." "Pergilah, Jeff. Aku tidak akan mengacaukan rumahmu. Aku hanya ingin beristirahat." Jeff pun mengangguk. "Baik, kalau begitu saya permisi, Nona. Anggap saja rumah Nona sendiri." Jeff pun memberanikan diri meninggalkan Gabriela sendiri di rumahnya. Nyatanya tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Gabriela adalah wanita yang dia kenal, jadi tidak mungkin dia mencuri apapun atau mengacak anak rumahnya.